Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat PPG Prajabatan. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang akan diperjelaskan oleh kelompok 3 kelas 002 PPG Prajabatan PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tapi sebelum memulainya, mari kita berkenalan dulu. Pada kelompok ini ada Anita Alfianita, Ayudina Astuti, Imas Suraida Utami, Elsa Nurkomalasari, Hairun Nisa, dan juga Lia Yulistiani. Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yang akan dibahas meliputi 4 aspek, yaitu konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Yang pertama, aspek diferensiasi konten. Aspek yang pertama ada pembelajaran berdiferensiasi konten. Pengertiannya, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kurikulum. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi konten. Yang ke-1, untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam belajar. Yang kedua, untuk mengetahui minat belajar peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui profil belajar peserta didik. Selanjutnya, contoh dari pembelajaran berdiferensiasi konten. Yang ke-1, menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, menggunakan bahan ajar melalui LKPD. Yang ketiga, menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui tingkat kesiapan peserta didik. Yang keempat, mempresentasikan ide melalui sarana audiovisual. Yang kedua, diferensiasi proses. Menurut Dewasti tahun 2021, strategi diferensiasi proses yaitu langkah atau upaya guru dalam memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari oleh siswa. Dalam hal ini, sebelum strategi pembelajaran berdiferensiasi proses dilakukan, guru harus sudah melakukan pemetaan berdasarkan hasil asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif. Adapun tujuan pembelajaran berdiferensiasi proses, diantaranya untuk mengetahui karakteristik kemampuan peserta didik yang beragam melalui aktivitas pembelajaran. Dan yang kedua, untuk melihat kesiapan bagi peserta didik dalam menghadapi pembelajaran. Selanjutnya, akan dibahas tentang contoh-contoh atau aktivitas pembelajaran diferensiasi proses part 1. Yang pertama, ada kegiatan yang berjenjang. Di sini, siswa akan bekerja untuk mendapatkan pemahaman yang sama, namun dilakukan dengan tantangan dan kompleksitas yang berbeda. Dalam hal ini, guru telah bermodalkan readiness peserta didik, dan target outcome-nya itu adalah sama. Yang kedua, ada pertanyaan panduan. Di sini, guru dapat memberikan pertanyaan panduan atau tantangan melalui sudut minat untuk mendorong peserta didik mengeksplorasi materi pembelajaran. Contoh pertanyaan panduan yang dapat dilakukan oleh guru adalah misalnya pada materi aturan pada mata pelajaran PPKN. Nah, di sini kita dapat mengetahui minat peserta didik dalam hasil diagnostik non-kognitif. Nah, misalnya peserta didik memiliki rata-rata minat dalam hal olahraga. Di sini guru dapat memberikan pertanyaan, misalnya, adakah peraturan dalam olahraga sepak bola? Yang kedua, apa saja contoh aturan dalam sepak bola? Dan yang terakhir, jika kita melanggar aturan dalam sepak bola, apa yang akan terjadi? Yang ketiga, memperhatikan durasi waktu. Dalam hal ini, guru dapat memberikan durasi waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas, terutama untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Selanjutnya,
contoh-contoh aktivitas pembelajaran diferensiasi proses part 2. Yang keempat, ada variasi pembelajaran. Di sini, guru harus mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang bervariasi dengan menggunakan gaya belajar peserta didik yang bermacam-macam, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Dan yang terakhir adalah kegiatan mengelompokkan yang fleksibel. Dalam hal ini, menggunakan pembelajaran secara berkelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, serta minat belajar peserta didik. Selanjutnya, terdapat tools yang dapat dirancang oleh guru dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, berikut ini merupakan tabel kesiapan belajar atau readiness. Guru dapat membagikan kelompok peserta didik menjadi 3 bagian. Yang pertama, peserta didik yang telah memahami konsep secara utuh. Yang kedua, peserta didik telah memahami konsep tetapi belum lancar dalam konsep sebagian. Kemudian, yang terakhir ada kelompok peserta didik yang belum memahami konsep sama sekali. Nah, dari 3 kelompok belajar dari segi kesiapan belajar atau readiness ini, nantinya terdapat tindak lanjut yang harus dilakukan oleh guru, yaitu dari segi proses pembelajarannya. Untuk kelompok yang paham utuh mengenai pemahaman konsep, peserta didik memungkinkan untuk bekerja lebih individu atau lebih mandiri, sehingga guru dapat mengurangi pemberian scaffolding dalam proses belajarnya. Dan yang kedua, kelompok peserta didik dengan paham konsep sebagian, kelompok ini akan diminta untuk lebih berliterasi berkaitan dengan informasi dari sumber belajar seperti buku ataupun internet. Kemudian, jika mengalami kesulitan, kelompok ini diminta untuk menerapkan strategi 3 before me, yaitu bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya langsung kepada guru. Yang terakhir, pendekatan guru juga akan sesekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada lagi miskonsepsi. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok peserta didik dengan pemahaman konsep yang belum paham sama sekali atau belum memahami konsep secara utuh. Di sini, guru akan memberikan scaffolding yang penuh dalam proses belajar mengajarnya. Kemudian, di sini kelompok ini akan diberikan atau mendapatkan pembelajaran secara eksplisit dari guru. Lanjut bahasan ketiga, diferensiasi produk. Pengertian diferensiasi produk. Hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Suatu produk tersebut harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan diferensiasi produk yaitu yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, memberikan tantangan atau keragaman atau variasi. Yang ketiga, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Contoh diferensiasi produk yaitu sesuatu yang ada wujudnya seperti berbentuk kerangka, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Dan yang terakhir, diferensiasi lingkungan belajar. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi dalam lingkungan belajar. Pembelajaran harus dibangun sebagai learning community. Semua anggota komunitas adalah pembelajar. Guru memimpin siswa dan mendukung dalam mengembangkan sikap dan praktek yang mendukung timbulnya lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi dalam lingkungan belajar. Yang pertama adalah mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan.
Yang kedua, spesialisasi. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, sosialisasi. Yang kelima, konservasi dan transmisi kultural. Dan yang terakhir adalah transisi dari rumah ke masyarakat, budi pekerti yang baik bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah contoh pembelajaran berdiferensiasi lingkungan belajar. Yang pertama, ada guru mengajarkan untuk mencapai kesuksesan. Guru mencari tahu pasti murid agar mengetahui apa yang akan dicapai. Guru memberikan pengalaman belajar untuk mendorong siswa agar sedikit lebih maju. Siswa diberikan pembelajaran untuk keluar dari zona nyaman agar siswa merasakan sedikit tantangan. Guru memberikan dukungan kepada siswa sehingga dapat melampaui tantangan. Dengan demikian, siswa tidak merasa frustasi. Inilah yang disebut scaffolding. Dalam hal ini, pembelajaran yang dirancang tidak mudah dan tidak sulit, sehingga murid merasakan kesuksesan. Yang kedua, ada keadilan dalam bentuk nyata. Adil berarti berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Siswa dan guru adalah tim, memastikan kelas berjalan dengan baik untuk semua orang di dalam kelas. Setiap orang mengambil tanggung jawab baik untuk kesejahteraan diri maupun untuk orang lain. Yang ketiga, ada guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Guru dan siswa bekerja sama. Guru memimpin kelas. Siswa juga mengambil tanggung jawab untuk kesuksesan bersama. Guru sangat berperan dalam membentuk atmosfer kelas yang positif. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada kelas 4 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial tema 7 mengenai topik C yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan keluarga. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Pendidik menyiapkan peserta didik untuk duduk rapi dan siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu pendidik mengucapkan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai kegiatan. Selanjutnya, pendidik dan peserta didik melakukan tepuk belajar Pancasila. Pendidik melakukan presensi. Pendidik melakukan apresiasi dengan bertanya kepada peserta didik, apakah semua kebutuhan langsung kita dapatkan? Menurutmu, bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai di rumah kalian? Pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini dan pendidik memberikan sebuah pretest kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Dimulai dari peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok, ditentukan sesuai dengan minat, potensi, dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Dilihat dari hasil pretest. Yang kedua, peserta didik memperhatikan video pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi. Lalu, peserta didik melakukan tanya jawab mengenai video pembelajaran tersebut. Serta peserta didik melakukan pengamatan ke kantin didampingi oleh pendidik. Selanjutnya, peserta didik dibagikan sebuah LKPD berupa hasil pengamatan. Hasil pengamatan peserta didik berbeda-beda sesuai dengan minat, potensi, dan bakat yang dimilikinya. Yakni yang pertama, pembuatan mind map bagi peserta didik yang memiliki minat dalam menggambar. Dan yang kedua, pembuatan naskah drama bagi peserta didik yang memiliki minat dalam bermain peran. Peserta didik menyelesaikan tugasnya didampingi oleh pendidik. Peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya bersama dengan kelompoknya dan peserta didik lainnya mendengarkan serta memberikan tanggapan. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Dimulai dari pendidik dan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, lalu pendidik membagikan evaluasi dan peserta didik mengerjakan evaluasi. Pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu semangat dalam belajar. Kemudian pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan pengamatan mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuanya di rumah.
dan pendidik menutup pembelajaran serta dilanjutkan dengan membaca doa bersama peserta didik. Yang terakhir, kesimpulan. Yang mana aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi ini meliputi 4 aspek, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. 4 aspek tersebut dapat digunakan sekaligus dalam proses pembelajaran. Hal ini tentunya berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan dari peserta didik, baik dari kesiapan belajarnya, minat, dan juga profil belajar peserta didik. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sampai pada akhir, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.